Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karwadi. Nama saya Asep Dadi Riswanto. Nama saya Fitrilia Suryani. Kami dari CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Indramayu dan Sukabumi dengan fasilitator Pak Dedi Supriyanto SPD dan PP Ibu Yunistianingsi SPD MPD dan Ibu Ria Dianstuti Faisal SE SPD MPD. Kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Kami akan melaksanakan coaching supervisi akademik di fase 1. Saya Karwadi selaku supervisor, Ibu Fitrilia Suryani sebagai coach, dan Pak Asep tadi sebagai coachee. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Fitri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih keadaannya, Bu Fitri, kabarnya? Kabarnya alhamdulillah baik, Pak. Bapak sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah, Bu. Hari ini kabarnya juga saya juga baik saja nih, Bu. Oh ya, Bu Fitri, nanti akan melakukan proses coachingnya hari ini ya? Iya, betul, Pak. Oke, sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu. Boleh, Bu? Ya, boleh, Pak. Ya, nanti pada saat coaching, antara coach dan juga coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian, apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee, dan nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Ibu akan sampaikan. Dan jangan lupa ya Bu, harus sesuaikan juga dengan prinsip coaching yang diantaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi, ada sedikit yang akan saya tanyakan, boleh Bu? Ya, silakan Pak. Untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan nih dalam proses coaching hari ini? Baik Pak, kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu yang pertama present, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik Bu, jadi ada 3 kompetensi Bu ya yang akan Ibu sampaikan hari ini, yaitu tadi ada kehadiran penuh atau present, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah, di antara ketiganya, kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan atau Ibu lakukan observasi Bu? Ya, baik Pak, dari ketiga hal tersebut mungkin saya akan memilih 2 yang akan saya kembangkan. Yang pertama yaitu mendengarkan aktif dan yang kedua memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya, jadi ada 2 ya Bu ya yang akan Ibu kembangkan. Yang lebih spesifik itu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Ya Pak. Nah, kira-kira apa nih Bu indikator ketercapaiannya itu? Baik Pak, saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya dan menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Iya, jadi Ibu indikatornya yaitu ketercapaiannya pada saat coach sudah menemukan sendiri solusi atas permasalahannya ya Bu ya. Iya, betul Pak. Baik Bu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silakan Ibu melakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses coaching itu selesai, kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Bu ya. Iya, baik Pak. Ya, terima kasih Pak. Iya Bu, sama-sama Bu, persilakan. Ya, ada Pak Dedi. Iya Bu. Assalamualaikum Ibu. Ya Pak, waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Sehat Pak? Alhamdulillah wa syukurillah dalam keadaan baik Ibu. Iya. Hanya ada sedikit Ibu permasalahan nih yang mengganjal di hati saya Ibu.
Iya ya, ada permasalahan yang mengganjal di hati Bapak. Nampaknya saya sudah lihat nih dari raut Bapak yang memang kurang ini ya Pak ya, saya lihat kurang fresh gitu. Iya, Ya, sebelum Bapak cerita, mungkin kita tenangkan hati dulu ya Pak ya. Ya, iya. Bapak boleh misalkan dengan supaya Bapak lebih tenang, Bapak bisa menarik nafas dulu terlebih dahulu, kemudian dihembuskan supaya lebih tenang. Sudah Pak? Alhamdulillah Ibu terasa tenang, lega begitu. Alhamdulillah. Baik, kita lanjut ya Pak ya. Oh iya, tadi kata Bapak ada permasalahan yang mengganjal di hati Bapak ya Pak ya. Nah, apa yang dapat saya bantu terhadap permasalahan Bapak? Coba diceritakan Pak. Iya Bu, begini. Dalam proses belajar, mengajar, saya mengharapkan semua murid itu dapat aktif dan semua murid dapat mengikutinya dengan baik. Begitu Bu. Iya Pak, itu adalah proses belajar mengajar yang sangat bagus sekali ya Pak ya. Betul Bu, saya mungkin berharap dalam proses belajar mengajar itu semua murid aktif ya dan terlibat semuanya begitu. Iya Pak, betul sekali. Nah sekarang coba Bapak ceritakan permasalahan apa yang dihadapi oleh Bapak dalam kegiatan proses belajar mengajar tersebut Pak. Baik Ibu, jadi ketika kegiatan proses belajar mengajar ada saja murid ya yang masih kurang aktif dan murid yang selalu bermain HP sendiri, bahkan ada murid juga yang ketiduran begitu Bu. Iya Pak, rata-rata biasanya suka ada aja ya Pak ya yang seperti itu. Nah kalau begitu lalu selama ini bagaimana Bapak dalam menghadapi kegiatan proses belajar mengajar seperti itu Pak? Baik Ibu, ya mungkin saya dalam menghadapi kegiatan proses belajar mengajar pada murid yang masih kurang aktif tentunya, saya melakukan pendekatan personal. Mengapa murid itu kurang aktif? Apakah mereka itu belum siap atau pembelajarannya yang kurang tepat sesuai dengan gaya belajar murid atau yang lainnya. Adapun menghadapi murid yang bermain HP terus sendiri, saya melakukan pendekatan personal juga agar mereka itu dapat menggunakan HP ya dengan bijak. Mengapa demikian? Mungkin karena kalau tidak bijak dalam menggunakan HP bisa kita itu kecanduan. Padahal ada hal-hal yang kurang baik tentunya dan membahayakan bagi pengguna ya HP itu sendiri, sedangkan menghadapi murid ya yang kemudian saya mendekatinya dengan cara memegang atau mengelus-ngelus perlahan-lahan agar murid itu tidak terlalu terkejut dengan kehadiran saya. Dan mungkin saya juga menanyakan, mengapa kamu itu tidur? Akhirnya si murid itu menceritakan bahwa mereka itu semalam memang begadang atau ada acara yang lain yang membuat mereka itu tidurnya itu malam, sehingga pada waktu pagi hari itu mereka masih ngantuk. Dan biasanya saya itu menyuruh kepada murid, silakan kamu cuci muka dulu agar raut wajahnya itu fresh gitu kembali gitu Bu. Bagus sekali Pak. Nah lantas bagaimana bila keadaan itu masih kurang kondusif atau kegiatan proses belajar murid masih kurang aktif dan masih belum terlibat nih semua dalam kegiatan proses belajar mengajar. Jadi lebih ke strateginya gitu Pak.
Iya ya Bu ya, mungkin dalam strategi yang lain dalam kegiatan proses belajar mengajar, mungkin saya itu menggunakan strategi pembelajaran aktif dan inovatif, seperti diskusi gitu Bu, atau menggunakan metode yang bervariasi ya, tidak monoton. Tidak hanya ceramah saja, saya akan mengoptimalkan barangkali secara prasarana yang ada, seperti ya menggunakan proyektor atau infocus dengan menanyakan video pembelajaran ya yang menarik mungkin dan menyenangkan bagi murid. Itu Ibu. Iya, dari pemaparan sekarang tadi Pak ya, sudah sangat bagus sekali untuk dipraktikkan. Nah sekarang nih Pak, strategi mana yang akan Bapak prioritaskan nih dari yang tadi Bapak sebutkan, yang akan Bapak prioritaskan dalam menghadapi kegiatan proses belajar mengajar murid yang masih kurang aktif dan terlibat itu Pak? Iya Bu, mungkin ya kemudian juga kemungkinan yang saya prioritaskan ya adalah mengoptimalkan mungkin secara prasarana seperti proyektor dengan penayangan pembelajaran yang aktif dan interaktif agar murid dapat aktif dan terlibat tentunya. Sebelum itu juga saya akan membagi kelompok terlebih dahulu agar semua murid dapat terlihat, dapat saling berbagi dan bekerja sama satu sama lainnya, yang pada akhirnya dapat mengertikan ya dan menuntun mungkin murid untuk aktif dan terlibat. Itu Bu. Iya, bagus sekali Pak ya, strategi yang sangat baik yang Bapak sampaikan. Saya sangat bangga sekali, merasa bangga dan senang sekali pada Bapak karena apa? Karena Bapak dapat melakukan kegiatan proses belajar mengajar dengan aktif dan interaktif bagi murid. Baik, terima kasih Ibu. Ya, alhamdulillah Bu, setelah saya berdiskusi dengan Ibu ini, saya merasa senang, tenang, plong begitu Bu, dan menemukan ya solusinya dalam menghadapi permasalahan yang saya hadapi ini gitu Bu. Alhamdulillah. Semoga pertemuan dan diskusi kali ini ada manfaatnya ya Pak ya. Amin. Nah sekarang untuk kedepannya agar permasalahannya tidak terjadi lagi, bagaimana nih komitmen Bapak dalam melaksanakan proses belajar mengajar yang mengaktifkan dan melibatkan semua murid itu? Ya, baik Ibu. Mungkin saya akan menerapkan pembelajaran yang aktif dan interaktif agar murid dapat aktif dan terlibat semuanya. Saya akan menggunakan metode yang bervariasi, tidak monoton begitu, dan mengoptimalkan sarana prasarana yang ada. Gitu Bu. Iya Pak, luar biasa ya Pak ya, strategi yang sangat baik sekali. Dan saya pun yakin Bapak dapat melaksanakannya dengan baik dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan pembelajaran yang lebih baik daripada sebelumnya. Saya kira ada yang bisa dibantu lagi Pak? Mungkin cukup Ibu ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu dengan saya, sudah bisa berbincang-bincang dengan saya. Semoga bermanfaat lah buat kita semua. Amin, amin. Iya, sama-sama ya Pak ya. Tapi mungkin juga nanti untuk beberapa hari ke depan mungkin saya akan menghubungi Bapak ya Pak ya, Bapak. Siap, terima kasih. Iya. Terima kasih Ibu ya. Ya Pak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Ibu Fitri, bagaimana tadi hasil dari proses coachingnya sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Pak, tadi berjalan dengan baik dan lancar.
Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi bersama Koci tadi, ada sedikit pertanyaan ya buat Ibu nih yang akan saya tanyakan kepada Ibu Fitri. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan tadi selama coaching? Iya Pak, baik. Tadi saya sudah melakukan coaching dengan Alur Tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya pun menggali potensi dan menggali potensi coach tersebut untuk menemukan solusi dan permasalahannya. Baik, jadi Bu Fitri sudah berhasil ya Bu, sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan Alur Tirta. Nah, sesuai dengan yang tadi saya amati juga ada beberapa catatan nih Bu Fitri. Tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan Alur Tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coach, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam coach. Kemudian Bu Fitri juga sudah mengarahkan coach untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan oleh Ibu juga oleh Bu Fitri, sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coach agar rencana aksi yang akan dilakukannya dapat berjalan dengan baik. Oke, saya juga tadi sudah mendengar percakapan Ibu dengan coach. Ibu sudah fokus terhadap coach, arahnya di situ Ibu sudah ada present atau kehadiran penuh. Kemudian Ibu sudah mendengarkan aktif dan tentunya Ibu tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Bu. Ya, sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach, luar biasa. Apa yang Ibu sudah pastikan untuk proses coaching hari ini, mudah-mudahan Ibu sukses ke depannya dan diberi kemudahan lagi dalam kegiatan coaching-coaching berikutnya. Oh ya, satu lagi ya Bu. Untuk ke depan nih, kompetensi apa lagi sih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini? Baik Pak, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin mendalami, memahami Alur Tirta lagi untuk untuk melakukan coaching supaya coaching selanjutnya dapat lebih baik Pak. Baik Ibu, luar biasa. Jadi Ibu akan mendalami lagi ya Alur Tirtanya supaya lebih baik lagi ke depan. Baik Ibu, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini, sudah melakukan observasi, melakukan proses coaching dengan Alur Tirta. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.